Ya, dari kawasan Tenaga Baru Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Dalam sebuah program dialog keluarga sukses dan topik kita hari ini adalah pasangan beda status. Ya, pasangan beda status. Maksudnya status apa ini? Status cowok dan cewek ya pasti. Tapi status di sini adalah bicara tentang status jomblo atau sudah pernah menikah. Jadi kalau pacaran dengan orang yang sudah pernah menikah atau mau menikah dengan orang yang sudah pernah menikah, apa itu plus minusnya? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, saya terinspirasi ketika sedang live, ternyata ada orang yang sedang PDKT antara seorang cowok yang masih single, yang masih jomblo dengan seorang wanita. Ternyata wanita tersebut sudah pernah menikah, tetapi pasangannya meninggal atau pasangannya sudah tidak ada, dan mereka itu sedang asik, sedang PDKT. Yang cowoknya tertarik tapi ceweknya itu sepertinya sejinak-jinak merpati ya. Artinya apa? Ya kayaknya susah untuk ditangkap ya, sehingga cowoknya itu curhat bagaimana caranya supaya mendekati cewek tersebut. Ya, sekarang ini kan ya ada orang-orang yang memang masih muda, masih belia, tetapi ternyata sudah pernah punya pasangan dan tentu masih pengen juga punya pasangan lagi, pengen menikah lagi. Baik, maaf kalau status yang perempuan sudah pernah menikah kan statusnya adalah janda, ya, janda. Kalau cowok, laki-laki yang sudah menikah kemudian bercerai atau pasangannya meninggal, tentunya statusnya berubah menjadi duda. Kalau duda itu masih muda, tampan, maka dia dapatkan gelar duren, ya, duda keren. Kalau janda, maksud jaren, ya, janda keren, ya, enggak tahu istilahnya. Ya, itu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau di dalam kitab suci ada sebuah nasihat. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau ayat ini memang bukan bicara tentang status janda, duda atau masih bujangan, tetapi tentang status orang percaya, artinya punya iman, keyakinan yang sama. Saya rasa di agama apapun yang di Indonesia ini menyarankan supaya pernikahan itu ada pernikahan yang seiman, satu keyakinan, supaya nanti di dalam perjalanan rumah tangganya meminimalisir, ya, mengurangi resiko-resiko yang membuat orang itu akan mudah berantem, mudah gegeran, mudah bertengkar karena beda iman atau beda keyakinan. Sedangkan kita ini sama-sama satu iman saja seringkali juga tetap berantem, tetap gegeran, tetap bertengkar, apalagi beda. Ya tentunya akan lebih banyak potensi timbulnya konflik di dalam keluarga atau rumah tangga. Ya, tapi pertanyaan, apa nggak boleh Pak kalau saya sayang, saya cinta dengan cewek saya meskipun dia itu seorang janda, atau sebaliknya, apakah nggak boleh? Aku kan boleh toh, meskipun aku duda tapi kan duren, duda keren. Aku pengen punya pasangan yang masih muda, kan bangga kalau dia nanti jalan sama cewek yang masih muda, masih imut. Wah, sehingga dia akan cerita, itu lihat ini cewekku, lihat ini pasanganku atau calon istriku masih muda, masih cantik ya, masih kenceng begitu, meskipun dia sudah nggak kenceng lagi juga, ya. Nah, saudaraku, pertanyaannya, boleh nggak
Bukan boleh nggak boleh, boleh-boleh saja, nggak masalah ya kalau statusnya jelas dulu ya. Statusnya jelas, jangan saudara jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan pasangan yang statusnya itu masih istri atau masih suami orang. Ya ini. Jadi kalau statusnya memang dia janda atau duda dengan tanda kutip misalnya pasangannya meninggal, pasangannya sudah mati, itu bebas, tidak ada masalah. Atau sudah bercerai, tanda kutip adalah dia dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ya, meskipun dalam hal ini di dalam kalangan Kristen ada juga pendeta atau gereja yang tidak mengizinkan ketika orang itu menjalin hubungan atau mau menikah dengan janda atau duda karena cerai hidup. Tetapi ada juga gereja yang mengizinkan. Kenapa? Karena sekarang dia diceraikan, kemudian pasangannya sudah pergi dengan orang lain, sudah menikah, sudah punya anak, sudah happy-happy, mosok pasangannya sekarang dilarang, tidak boleh. Sehingga dia harus hidup sendiri seumur hidup, kan kasihan, apalagi masih muda. Ya. Jadi ada akhirnya pendeta atau gereja yang mengizinkan untuk dia menikah lagi. Tapi sebelum menikah tentunya kan orang itu nggak bisa langsung ketemu cukup langsung menikah. Kan perlu mengenal dulu, perlu pacaran dulu. Cocok enggak, serasi enggak, oke enggak, sepadan enggak, dalam prinsip-prinsip sesuai enggak. Kalau enggak kan nanti berantem lagi, cerai lagi, kan kasihan juga. Karena tentunya pernikahan itu bukan coba-coba, bukan berjudi. Nanti dicoba, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya cerai lagi, enggak begitu. Ya, meskipun ada orang-orang tertentu yang punya prinsip seperti itu, kayaknya hobi gitu loh. Jadi kesukaannya, hobinya itu kawin cerai, kan kasihan. Ya, saya percaya kalau ada orang yang punya hobi tanda kutip seperti itu, tanda kutip mungkin dia sedang sakit, ya. Siapa? Jiwanya yang sakit. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini sudah waktunya ngelari terus ini. Gimana? Plus minusnya apa sih? Ya plusnya kalau menikah dengan beda status, misalnya dia sudah berumur, di status duda atau janda, kemudian menikah dengan lawan jenis yang masih muda, wah kan dia bangga. Berarti apa? Ya dia merasa bangga bisa menggait, bisa mendakan pasangan yang jauh-jauh lebih muda. Kalau janda dapatkan cowok, dapatkan berondong gitu ya. Kalau janda, kalau duda dapatkan cewek yang masih muda, masih belia, kan bangga begitu. Sehingga jadi sebuah kebanggaan. Dan mungkin di awal-awal pernikahan itu menjadi sesuatu yang so sweet, asik. Itu sesuatu yang membanggakan. Dia bisa isanya tuh jalan sambil pamer, nih loh pasanganku muda, keren toh, aku hebat kan, bisa dapatkan yang jauh lebih muda. Mungkin seperti itu. Yang kedua, ya paling tidak pasangan itu sudah punya pengalaman atau sudah berpengalaman, sehingga sudah belajar apa-apa yang dulu sering jadi bahan pertengkaran, dia bisa mengurangi. Yang dulu sering berantem, masalahnya ini ya, masalahnya itu sih, masalah duit kah, komunikasi, masalah seks, sehingga dia belajar. Akhirnya dia karena sudah pengalaman, dia tidak akan terjebak dengan kesalahan yang sama. Kenapa? Sudah pernah punya pengalaman dengan pasangannya yang dulu ya. Yang ketiga, mungkin sudah ketika menikah dengan pasangan yang sudah pernah menikah, yang sudah pernah punya istri atau suami, berarti begitu menikah langsung dapatkan paket lengkap ya. Lengkapnya apa? Mungkin bisa lengkap plus anak, plus rumah, plus mobil, plus yang lain-lain yang dipunyai sebelum dia ketemu saudara, waktu dia menikah dengan pasangan yang lalu. Sehingga waktu menikah ya mungkin sudah mapan, udah punya rumah, udah punya mobil, punya investasi, punya tabungan banyak, sehingga saudara ya sudah tinggal numpang saja, tinggal jalan go ya. Ya mungkin seperti itu. Nah, itu kelebihannya. Dan mungkin ada plus-plus yang lain ya, sehingga karena dia masih muda, masih kuat pasangannya, ya tentunya jangka panjang, masih panjang untuk bisa membantu mengurus. Tetapi kalau pasangan saudara, pasangannya mungkin sudah
ketemu sudah umur 70, ya mungkin tinggal sebentar lagi, ya mungkin akan meninggalkan saudara. Mungkin waktunya singkat bagi yang masih muda ya, tapi mungkin akan dapatkan warisannya. Kalau ada yang menikah dengan tujuan untuk dapatkan itu. Nah itu plusnya, itu nilai positifnya ketika saudara menikah punya hubungan khusus dengan orang yang sudah pernah menikah. Tapi tentu ada negatifnya, ada minusnya. Ya, masih bersama kami dalam program Dialog Keluarga Sukses, dan topik kita hari ini adalah pasangan beda status. Ya, status ini yang satu jomblo, yang satunya mungkin duda atau janda. Ya. Sementara break tadi ada komentar dari penonton di TikTok. Katanya kalau menikah dengan pasangan yang sudah pernah menikah, misalnya duda, tapi dia dudanya udah mantap, sing penting senden wit jati ya. Artinya apa? Ya enggak apa-apa lah, sudah tua, tapi kan dia sudah mapan, sudah punya segalanya sehingga dia kuat sandarannya, nyaman, enak ya. Karena apa? Udah nggak susah-susah. Beda toh kalau menikah sama-sama masih bujang, masih sama-sama merintis, memulai usaha atau mulai bekerja bersama-sama, ya mulai dari nol istilahnya, mulai dari awal, itu kan berjuang begitu. Tapi kalau pasangannya itu sudah mapan kan enak, tinggal numpang ya, tinggal ngikut begitu ya. Itu mungkin istilah tinggal senden wit jati ya. Iya. Nah, tadi saya sudah membahas tentang plusnya ya, untungnya menikah dengan orang yang statusnya beda, mungkin janda atau duda. Tapi sini ya dudanya duda keren, janda kaya yang sudah mapan begitu. Terus kalau plusnya sudah kita bahas, apakah ada minusnya? Pasti adalah ya, hal-hal yang nantinya akan timbul, akan muncul perbedaan-perbedaan yang mungkin itu menjadi potensi akan terjadi konflik ya, terjadi konflik. Setelah bulan madu lewat 3-4 bulan, maka akan kembali kepada aslinya masing-masing ya. Biasanya akan muncul aslinya, dan di situ akan mulai timbul perbedaan-perbedaan, prinsip-prinsip yang berbeda, dan mungkin akan menjadi konflik yang akan muncul pertengkaran ya. Lalu apa saja sih hal-hal yang mungkin bisa akan terjadi pertengkaran karena beda status, misalnya jomblo sama duda atau sama janda? Ya tentu yang pertama waktu ya. Saudara yang muda, yang jomblo ketika menikah dengan duda atau janda yang mungkin umurnya jauh lebih tua, berarti kan ya kemungkinan, ya namanya kita bicara secara umum ya, secara alamiah. Kalau orang sudah umur usia kan kemungkinan untuk meninggal itu kan juga lebih besar daripada yang muda, meskipun yang muda juga banyak yang mati duluan ya, yang meninggal duluan. Tapi artinya berarti dia siap-siap ditinggal pasangannya, dan siap-siap dengan status juga janda atau duda, karena apa? Pasangannya udah jauh lebih tua dan mungkin kemungkinan akan meninggalkan saudara lebih awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga pasangan saudara yang statusnya itu sudah pernah menikah sebagai seorang janda atau duda, ada trauma masa lalu yang belum clear, belum selesai, belum beres, dan itu akan meninggalkan luka, meninggalkan bekas yang akan berpotensi menjadi sumber konflik. Misalnya apa? Ya misalnya pasangan saudara yang sudah menikah dengan status janda atau duda itu pernah dikhianati, diselingkuhi ya, sehingga dia akan sakit. Nah sekarang dia ini tidak pengen disakiti lagi, tidak pengen dilukai lagi, apalagi pasangannya masih muda, sehingga dia
ada kemungkinan untuk bisa tergoda dengan orang-orang yang seumur dengan dia, sehingga saudara menjadi was-was, khawatir, sehingga saudara akan menjadi cemburu. Artinya yang tua ini akan lebih cemburunya lebih besar. Dan pasangan itu tidak suka dicemburui kalau cemburunya itu nemen. Kalau cemburu yang kecil-kecil, tipis-tipis, wah itu senang. Dia merasa ya disayang, dicintai. Tapi kalau dicemburui nemen, sehingga pasangannya itu menjadi apa itu istilahnya itu, terlalu mengekang, terlalu menjaga, semua dilarang, saudara tertekan. Seperti burung di sangkar emas. Jadi meskipun disediakan semuanya tapi nggak boleh kemana-mana, ya tertekan, ya tersiksa. Dan itu kan konflik. Saudara mungkin tidak melakukan apa-apa tapi dicurigai dan dicemburui. Nah itu kan nggak enak, ya nggak enak banget ya. Dan itu akan menjadi sumber konflik. Dan akhirnya banyak pasang-pasang yang beda usia ini ya berantem gara-gara itu. Terus saja saudara sudah jelaskan, percayalah aku ndak macem-macem wes, aku ndak main-main, aku hanya ada kamu saja. Tapi pasangannya pasti ndak percaya, apalagi kalau pasangannya maaf. Misalnya yang janda, yang tua ini sudah usia 50 tahun ke atas, sehingga sudah menopause. Gairah seksnya menurun, kemudian juga semangatnya sudah menurun, sementara laki-lakinya, suaminya masih muda, masih perkasa, masih jos gandos begitu. Nah sehingga membuat dia tidak nyaman, merasa khawatir, merasa takut. Mungkin jangan-jangan dia tidak puas dengan aku ya, dia cari yang lebih muda ya, yang lebih hot ya. Ini kalau yang tua atau suaminya itu yang duda, kemudian ceweknya muda, mungkin ada, tetapi mungkin tidak terlalu parah gitu. Artinya apa? Karena laki-laki tidak mengenal menopause, dia masih tua pun ya masih bisa kuat untuk hubungan suami istri. Tapi tetap saja ada khawatir juga, jangan-jangan ini istriku ini juga masih muda, masa dia jangan-jangan dia juga bisa tergoda ya sama cowok yang lain ya. Bisa saja mungkin timbul perasaan-perasaan seperti itu. Itu minusnya yang kedua. Ya, ada trauma. Yang ketiga, dan kemungkinan pasangan yang beda status ini akan tergoda untuk membanding-bandingkan atau dibandingkan. Kalau misalnya ya, misalnya yang sudah pernah menikah ini karena pasangannya mati, pasangannya meninggal, sehingga ya bukan karena bercerai hidup tapi meninggal. Kemudian pasangan itu baik, suaminya baik dulu atau istrinya itu baik itu, sehingga kecenderungannya ketika nanti punya istri itu muda, istrinya muda atau suaminya masih muda, kemudian kasar atau nggak nurut atau suka membantah, dia akan tergoda membandingkan, kok kamu ini nggak seperti suamiku dulu atau istriku dulu ya, dia baik, dia lembut, dia sabar, dia rajin, bla 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 dan macam-macam. Dan saudara pasti juga tidak suka dibanding-bandingkan, dan itu mungkin saja bisa terjadi. Karena apa? Dia udah pernah mengalaminya, ya. Itu minus yang ketiga. Dan minus yang keempat, ya mungkin akan terjadi kendala komunikasi. Beda zaman, beda generasi, mungkin generasi boomer ketemu generasi Z yang sekarang ini, itu akan banyak perbedaan-perbedaan. Diajak ngomong tentang teknologi, diajak ngomong tentang online, nggak nyambung, ya susah, nggak connect. Wah kamu diajak ngomong nggak nyambung sih, dasar orang tua. Sudah yang orang tua dibilang dasar orang tua, ya nggak suka, bisa sakit hati, iya. Atau udahlah kita nggak usah ngomong tentang teknologi, nggak usah ngomong tentang online. Tapi namanya sekarang hidup di zaman teknologi, di zaman online, harus berhubungan. Ya belajar dong, biar tua kan bisa belajar. Udah nggak nyambung, sudah nggak enak. Nah, akhirnya timbul konflik. Ini baru 4 dan mungkin ada potensi konflik yang lain.
Untuk itu, bukan tidak boleh tapi perlu dipertimbangkan. Kalau beda status ini, ya tentu di waktu saling mengenal, belajar tentang latar belakang, tentang kepribadian, tentang karakter, tentang kebiasaan, dan sebagainya, tentang perbedaan usia. Jangan suka terlalu jauh, apalagi kalau yang wanita jauh lebih tua, karena kemungkinan yang buruk akan bisa terjadi dan bisa timbul. Saya pernah membahas dan saya bahas di saya upload di TikTok dan di YouTube, itu bagaimana perbedaan usia yang jauh akan timbul konflik, potensi masalah pasti ada. Ya, inilah topik yang kita bahas hari ini tentang pasangan beda status. Ada plusnya, tapi juga banyak minusnya. Sehingga kalau sudah mau menikah, sekarang sedang punya pacar, punya kekasih yang statusnya adalah seorang janda atau duda, ya, pergi hati-hati. Atau duda janda yang sudah sedang punya pacar dengan jomblo yang masih jauh-jauh lebih muda, dipertimbangkan perbedaannya, sifatnya, karakternya, kepribadiannya, cari yang sudah dewasa supaya kedepannya menghindari atau mengurangi potensi konflik yang bisa saja terjadi. Ya, inilah topik kita hari ini dan kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.